Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Said Makmur El Rashidi, NIM 0104211048. Saya dari kelas Manajemen Dakwah A semester 4. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang hadis tematik. Pengertian hadis yaitu hadis menurut bahasa adalah sesuatu yang baru, menunjukkan sesuatu yang dekat atau waktu yang singkat. Hadis menurut istilah syariah ialah hal-hal yang datang dari Rasulullah, baik itu ucapan, perbuatan, atau pengakuan. Pengertian metode hadis maudhu'i. Secara bahasa, kata maudhu'i berasal dari bahasa Arab yang artinya masalah atau pokok permasalahan. Pengertian maudhu'i menurut terminologi ialah mengumpulkan hadis-hadis yang berpecah-pecah dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu, kemudian disusun dengan sebab-sebab munculnya atau pemahamannya dengan penjelasan dan pengkajian dalam masalah tertentu. Prinsip metodologi memahami hadis. Para ulama memberikan beberapa prinsip umum sebagaimana tulisan dari Abdul Mustaqim dalam memahami hadis Nabi Muhammad SAW. Pertama prinsip, jangan terburu-buru menolak hadis yang dianggap bertentangan dengan akal sebelum melakukan penelitian yang mendalam. Lalu prinsip memahami hadis secara tematik maudhu'i sehingga memperoleh gambaran utuh mengenai tema yang dibahas. Hadis tentang berbuat ihsan dari Sayyidat bin Aus radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha kataba ihsana ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinul qitlata wa idza jabahtum fa ahsinuz zabhatu wal yuhiddu ahdukum safratu wal yurih zabihata." Yang artinya, sesungguhnya Allah memerintahkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Jika kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dari senangkanlah hewan yang akan disembelih. Hadis riwayat Muslim. Adapun substansi hadis ini menjelaskan bahwa Allah sangat menyayangi hambanya, yaitu Allah menetapkan berbuat baik pada sesama. Contoh dalam hal ini, Allah memberi petunjuk jalan pada orang yang butuh makan hadis. Ini menunjukkan dorongan untuk berbuat ihsan pada segala sesuatu. Hadis tentang profesionalisme. An Abdillah bin Umar
agar manusia memiliki iman dan takwa yang sempurna, beretos kerja tinggi dan mengarah pada profesionalisme. Dengan demikian, kehadirannya di dunia ini akan bermakna memberikan andil yang baik bagi perbedaan umat manusia dan dapat melahirkan karya-karya besar yang berspektakuler bagi sesama. Hadis tentang public relation. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jaro wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakrim doifah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangga. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Isi hadis ini, hubungan antara anggota masyarakat, manusia hidup di dunia itu berbaur dengan manusia lain. Satu dengan lain terjalin berbagai hubungan dan saling membutuhkan. Islam berusaha agar perhubungan tersebut terjalin dengan baik dan benar. Ini akan berealisasi ketika antara satu dengan lainnya saling menghormati dan komitmen terhadap adab pergaulan. Termasuk dalam adab tersebut adalah perkataan yang baik, menghormati tetangga, menjamu tamu dengan baik. Inilah perkara-perkara yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Hadis tentang kewajiban berdakwah. Rasulullah SAW bersabda, Innal anbiya alam yuwarrisu dinaro wala dirhama inna wa rasul ilma faman akhadha bihi akhadha bihazzin wafir. Yang artinya, sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Sesungguhnya mereka hanyalah mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang telah mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang banyak. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Hadis tentang mencegah kemungkaran. An Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika aful iman. Rawahul Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, ingkarilah dengan hatinya. Dan itu merupakan selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim nomor 49. Adapun isi hadis ini, Nabi Muhammad SAW perintahkan siapa saja yang melihat kemungkaran untuk mengubahnya sesuai kemampuan. Itulah beberapa hadis-hadis tentang hadis tematik. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.